Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, video kali ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda, yaitu mengenai usaha tanpa modal yang cocok untuk buat kamu-kamu yang masih pemula. Apa mungkin membuka usaha tanpa modal? Mungkin saja. Kamu bisa mencoba hal-hal berikut untuk bisa memiliki usaha walau tidak punya modal. Mau tahu apa aja? Simak ya teman-teman. Memulai usaha tanpa modal. Sebagian besar orang tentunya berpendapat bahwa untuk memiliki sebuah usaha yang menghasilkan, terlebih dahulu kita harus memiliki modal yang cukup. Untuk beberapa kasus, pendapat ini memang betul. Seperti misalnya, jika kamu ingin membuka sebuah toko pakaian atau yang lainnya. Namun, bukan berarti semua usaha harus diawali dengan memiliki modal loh. Nah, berikut ini ide usaha tanpa modal yang dapat kamu lakukan. Yang pertama adalah menjual foto. Usaha tanpa modal pertama yang saya rekomendasikan adalah dengan menjadi penjual foto di internet. Tentu saja, usaha tanpa modal ini cocoknya bagi kamu yang memiliki hobi fotografi. Nah, selama ini fotografi hanya kamu jadikan sebagai hiburan semata. Maka mulai sekarang, kamu bisa lakukan mencoba untuk menjadikannya sebagai salah satu sumber penghasilan. Tentu saja, untuk memulai usaha seperti ini, kamu tidak membutuhkan modal yang besar. Untuk pengambilan gambar, kamu bisa menggunakan kamera digital atau bahkan kamera smartphone. Dengan catatan, hasilnya bagus dan berkualitas tinggi ya teman-teman. Selain itu, kamu bisa mengandalkan wifi untuk mengirim gambarnya. Nggak perlu pakai modal kan? Nah, yang kedua adalah dropshipper online shop. Meningkatnya kebiasaan untuk belanja online juga bisa kamu manfaatkan untuk menambah penghasilan. Caranya adalah dengan menjadi dropshipper, yaitu menjual barang dari orang atau toko lain dengan mengatasnamakan diri kamu. Bisnis ini dapat kamu lakukan hanya dengan bermodal smartphone dan koneksi internet. Cara kerjanya juga sangat mudah loh, yaitu kamu tinggal memilih barang yang biasanya dijual oleh toko online dan kemudian mempromosikannya kembali kepada orang lain. Untuk mempermudah jualan tersebut, kamu dapat memanfaatkan akun media sosial atau langsung menawarkannya kepada orang yang kamu kenal. Ketiga, jual jasa desain grafis. Punya keahlian dalam desain grafis? Nah, kenapa tidak dimanfaatkan untuk menambah penghasilan? Kamu bisa bergabung dengan marketplace penyedia jasa untuk menjual hasil desainmu. Atau jika memungkinkan, kamu juga bisa saja membuka jasa untuk kursus desain grafis. Untuk yang satu ini, kamu hanya butuh keterampilan dan kerja keras. Coba yuk. Yang keempat, menjadi penulis lepas. Usaha lainnya yang bisa kamu lakukan adalah dengan menjadi penulis lepas atau penulis konten. Ada banyak situs yang membutuhkan artikel dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga kamu pun memiliki kesempatan yang cukup besar. Meski terkadang ada website yang memperkerjakan seorang penulis secara full-time, namun tidak sedikit juga yang memberi lowongan freelance content writer. Usaha ini dapat kamu lakukan dimanapun kamu berada, serta hanya bermodal laptop dan koneksi internet. Kelima, menjadi blogger. Selain menjadi penulis lepas, hal lain yang bisa kamu lakukan sebagai seorang yang senang menulis adalah dengan menjadi blogger. Tentu saja, kamu bisa memilih sendiri pembahasan apa yang ingin kamu berikan. Dengan menjadi seorang blogger, tidak menutup kemungkinan bagi kamu untuk menghasilkan banyak uang. Seperti misalnya dengan menjual jasa review ataupun dengan memasang iklan melalui Google Ads. Untuk usaha seperti ini, hal utama yang harus kamu miliki ialah ketekunan dan kesabaran dalam mengembangkan blog yang kamu buat.
menjadi admin akun media sosial. Tidak sedikit perusahaan yang memanfaatkan adanya media sosial sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan produk dari perusahaannya. Bahkan, terkadang ada yang memiliki lebih dari satu akun media sosial. Untuk itu, dibutuhkan seseorang yang mampu menjadi admin dari akun-akun tersebut, yang biasanya bertugas untuk membuat konten menarik, berinteraksi dengan followers, dan juga meningkatkan jumlah followers. Meski sekilas terlihat sepele, usaha ini juga bisa mendatangkan penghasilan yang banyak loh. Nah, yang ketujuh adalah menjadi YouTuber. Punya banyak ide kreatif, kamu bisa memanfaatkannya dengan membuat video dan mengunggahnya di YouTube. Kamu bisa saja membuat video tentang kehidupan pribadi, traveling, cover lagu, atau bahkan kuliner. Semakin menarik video yang kamu buat, maka akan semakin besar juga kemungkinan untuk mendapat penghasilan yang besar. Hal dasar yang kamu butuhkan menjadi seorang YouTuber adalah kreativitas, rasa percaya diri, dan juga kemampuan untuk membuat atau mengedit. Kembangkan keahlian kamu. Selain dengan memiliki modal yang besar, sebuah usaha juga dapat dilakukan dengan hanya bermodalkan kemampuan atau skill saja. Seperti misalnya menjadi penulis, YouTuber, ataupun dengan menjadi dropshipper. Karenanya, penting bagi untuk mengembangkan setiap keahlian yang kamu miliki. Sebab semakin baik kamu melakukan hal tersebut, maka semakin besar juga harga jualnya. Ingat ya, tidak semua apa yang bisa kamu lakukan dapat dilakukan oleh orang lain. Pesan saya buat teman-teman, mulailah dari apa yang kita miliki. Menjalankan sebuah bisnis yang sukses tentu dimulai dari bagaimana Anda memanfaatkan sumber daya yang tersedia saat ini. Hal tersebut bisa diterapkan di awal langkah Anda, yakni dengan mencari ide bisnis. Mulailah untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bidang apa yang teman-teman kuasain? Apa saja keahliannya teman-teman? Apakah teman-teman memiliki bidang tertentu, minat tertentu yang kemudian bisa diubah menjadi sebuah bisnis berbasis servis atau layanan? Akses apa saja yang teman-teman punya saat ini dan lain-lain. Bahkan dengan mengandalkan berbagai kompetensi dasar, sudah bisa menjadi bekal untuk cara memulai bisnis tanpa modal sepeser pun, termasuk dengan memanfaatkan aset-aset kecil seperti laptop dan internet. Pokoknya nih, semakin teman-teman mencari tahu apa saja yang bisa diandalkan, maka semakin banyak pula sumber daya yang bisa teman-teman gunakan untuk membangun bisnis. Contohnya, jika teman-teman seorang yang tertarik di bidang seni, teman-teman bisa mengawalinya dengan membuka jasa layanan desain atau mengerjakan proyek tertentu yang berkaitan dengan seni. Atau bisa juga, kalau teman-teman memiliki bakat menyanyi, teman-teman bisa juga memanfaatkan untuk membangun bisnis event organizer untuk mengisi berbagai acara tertentu. Karena umumnya, bisnis berbasis layanan akan cenderung mudah dilakukan dengan modal investasi rendah dan sifatnya yang lebih fleksibel. Bahkan bisnis tersebut juga tak tanggung-tanggung untuk memberikan Anda penghasilan tinggi. Oke teman-teman, itu tadi beberapa ide bisnis yang tanpa modal. Semoga bermanfaat ya, dan bisa menjadi salah satu pilihan untuk memulai bisnisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.